Oh, no aja, no. Go hit offline. No aja. Ya, no. Oh, ya, hit offline aja. Terus apa? Save is. No, ya, save. Oke. Ini ya, kita klik to add channel. Set. Nah, ini ya. Nanti muncul ini. Nah, ini nama channel. Jadi maksudnya itu kira-kira begini. Maksud dari channelnya. Misalkan saya punya sistem WTP, Water Treatment Plant, gitu ya. Water Treatment Plant ini punya 3 buah PLC. Misalnya, di dalam Water Treatment Plant ini ada 3 buah PLC. PLC pertama PLC di pompa, yang kedua PLC filter untuk step filter, yang ketiga PLC untuk sistem reverse osmosis. Ketiga ya. Jadi channel name-nya ini saya bikin nama sistemnya. Misal ya, ini saya buat namanya control PID. Misal ya, jangan. Misal aja ya, WTP ya, ini misalnya. Namanya WTP ya. WTP. Kemudian saya next. Saya tulis namanya WTP, saya next. Nah, ini kan pada device driver ada namanya advanced simulator. Kita tidak pakai ini. Yang kita pakai apa Pak? Yang kita pakai namanya Modbus. Modbus TCP IP Ethernet. Modbus TCP IP Ethernet. Modbus TCP IP Ethernet. Oke. Kemudian kita next. Ini default aja ya, default. Sudah sama? Next saja. Next terus sampai selesai. Ya, di next sampai selesai. Oke, sudah? Nah, berikutnya kemudian di sini ada klik to add device. Kita klik. Nah, ini sebenarnya menceritakan nama PLC-nya. Kan tadi saya bilang ada ini WTP. WTP itu ada 3 PLC, ya. PLC misalnya PLC pompa, PLC sistem filter, PLC sistem RO, kira-kira gitulah. Jadi ini nama device-nya. Berarti PLC pompa, kira-kira gitu ya. Yang ini kita tulis namanya kontrol level dan flow. Nah ini ya, misalkan kontrol level dan flow. Bentar, jangan. Saya ulangi ya, sorry. Nama PLC-nya aja, PLC M221. Nah ini. Karena nanti bisa kita tambahkan banyak. Bisa kita tambahkan PLC-nya. PLC M221, kita next. Device modelnya tetap Modbus. Kemudian kita next. Ini adalah nama alamat IP. Alamatnya apa Pak? 192.168.0.10. Ini adalah alamat IP PLC, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini apa Pak? Yang terakhir ini adalah ID-nya. ID-nya kita sesuaikan dengan PLC. Kebetulan ID-nya namanya ID 1. dengan ID 1. Kemudian kita next
sampai selesai. Nah, ya, sampai selesai. Oke, sudah? Good. Kemudian kita klik yang di sini nih. Klik to add static tag. Kita klik. Terus seperti ini. Yang pertama kita bikin tag namanya LT01. Ya. LT01 itu di program nama alamatnya persen MW 1001. Ya. Namanya 1001. Oke. Sekarang saya ceritakan protokol Modbus. Pada protokol Modbus tidak mengenal angka 0. Jadi dia selalu dimulai dari angka 1. Kalau misalkan di PLC kita tulis alamatnya persen MW 1001, maka di Modbus 1001 ditambah 1 sama dengan 2. Modbus tidak mengenal angka 0. Awalan 0 nggak mengenal awalan 0. Ya. Jadi kalau misalkan di PLC persen MW 1000, ya, di standar di Modbus isinya 1001. Kalau misalkan di PLC persen MW 1001, maka 1001 tambah 1 sama dengan 1002. Pada Modbus ada 4 kategori register. Pertama namanya input register. Yang kedua output register. Ini adalah nama digital I/O. Ya. Yang pertama namanya input register. Ya, input register. Yang kedua coil register. Ya. Yang ketiga input. Lah, salah saya kan. Namanya apa sih? Nah. No itu namanya. Nah, ini ada nih. Output coil. Tuh. Jadi dia ini ya, saya kasih tahu cara nyarinya nih. Akan kita klik nih ya, tanda tanya nih. Set, kayak main game kan gitu ya. Kalau main game ini harus login sama. Kita klik help. Ini ada Modbus register. Ada output coil, ada input coil, ada internal register, ada namanya loading register. Jadi output coil berarti coil Pak, output. Coil output. Berarti dia digital, 0 dan 1. Kalau input coil berarti yang sifatnya inputan. Misalkan ada persen M100. M100 ini Pak mau kita gunakan sebagai input coilnya, input sistem, nyalain atau memori bit untuk nyalakan sistem Pak. Nah, itu namanya input coil. Kalau internal register ini berarti register tersebut tidak bisa kita isi, jadi hanya display saja. Misalkan MW500 itu display Pak, tidak sebagai input numerik. Tapi kalau holding register itu memori yang bisa kita isi nilainya. Kira-kira begitu, bisa kita modifikasi. Ya. Nah, pada bagian di sini yang kita isi adalah yang holding register. Kita mulai dari awalnya ditulis angka 4. Itu kayaknya 400.002. Jadi kalau saya pribadi kalau bikin tag, saya selalu dimulai dengan nama tagnya. Misalkan 1001 Pak, di PLC 1001 tambah 1 2. Karena ini ada loading register, saya angkat dulu. Kemudian kita oke.
Ini cara mengisi tag number. Oke ya. Yang kedua, kita sama bikin lagi di sini, klik 2 kali. Set. Kita isi namanya FP01. Di PLC namanya, nama halamannya persen. Ini nih, klik ini nih, di ini. Nah, klik 2 kali. Di kotak ini klik 2 kali. Isi namanya FP01. Di PLC alamannya persen MW 1002. Berarti 1002 tambah 1 3. Dan dia holding register. Ya, kira-kira seperti ini. Sudah? Kalau sudah di oke. Ya. Sudah? Nah, ini sudah belum deh? Kalau sudah, kita klik runtime connect. Runtime, kemudian connect. Ini update Pak. Oke, yes. Set. Simpan nggak Pak? Simpan aja boleh, nggak apa-apa. Simpan aja ya. Saya udah nyimpan tadi. Demo periode has expired. Ini softwarenya demo. Kalau ini Pak sudah expired gimana Pak? Gampang kalau expired mah. Ini udah expired ya. Caranya gimana Pak? Biar kita kembali refresh Pak. Nanti kalau kalian coba, misalkan dia expired, caranya gampang nih. Ini klik kanan. Ini ada stop runtime. Ini nanti aja ya kalau expired. Kalau enggak kan enggak apa-apa. Ini kalau saya, kalau tiba-tiba expire nih, ini expire dia nih, demo expire. Udah di sini aja nih, set, klik kanan, stop runtime, yes, klik, kemudian klik kanan lagi, start runtime. Udah, ulang. Runtime, connect. Yes. Kemudian klik ini nih, QC, Quick Client. Oke, sip. Tahapan untuk bagian OPC selesai. Gitu ya. Berikutnya kalian buka software MATLAB. Silakan dibuka. Dibuka software MATLAB. Itu dia hari. Silakan dibuka software MATLAB. Nanti jangan lupa buka Nama software apa? nanti MATLAB. jangan lupa ini ya, klik Simulink blank model. Nah, silakan menunggu lama. MATLAB-nya harus yang apa Pak? Wah, yang biasa lama nggak apa-apa. 2016, 2017, terserah. Apa aja. Yang nggak ada MATLAB Pak? Udah, berarti numpang teman-teman. Nggak bisa, Pak. Bisa, saya akan komunikasi. Simulink mana? Aja kan, Bu. Yang ini tuh nggak pernah masuk jadi ujiannya. Mana? Ya, Simulink. Simulink ya, Simulink blank model. Simulink blank model. Blank, Simulink
Hah? Yang kepake dong. Itu aja kepake. Tadi 40 itu buat nandain itu holding register. Yang tadi kode yang 40. Beres pak. Itu berarti buat nandain itu holding Iya, register. di register. Kode selalu 40. Iya, kode yang 40. Kalau input register dia di 30. Tapi saya biasanya nggak pernah pakai input register. Selalu pakai holding register. Karena nanti itu kan hanya masalah bisa diedit dan nggak bisa diedit, itu aja sih ya. Kalau saya pribadi sih udah saya pukul rata aja, semuanya bisa diedit. Nanti yang nggak bisa diedit ya di bagian IP-nya saya bikin dia cuma display. Oh kamu udah nggak pusing proses gitu. Semuanya sama rata semua register, MW semua MW, saya bikin holding semua. Holding semua. Nanti di bagian ID baru tuh. Nah, kalau ini cuma display, ini bisa diinput, ini display, ini diinput. Jadi main input dan displaynya itu ada di ID. Kalau di sini pukul rata aja. Gimana? Udah kebuka backlightnya? Wah, hebat kalau udah kebuka. Kalau saya udah buka dari tadi, malas nutup karena buka lama lagi. Ini klik library browser ini ya. Klik library browser. Library browser. Hanya begini ya. Library browser. Kita search aja ya, search. Namanya OPC. Enter. Nah, ini ya. OPC. Klik search. Tuh kan? Ada 4. OPC config, OPC read, OPC write. Yang diambil yang mana Pak? Yang pertama yang diambil OPC config. Ya. Tinggal klik, tarik ke samping. OPC config. Kalau sudah, klik 2 kali OPC config-nya. Nah, tampilannya begini ya. Jadi OPC configuration ini saya klik 2 kali, muncul begini. Klik 2 kali. Klik configure OPC client. Nah, klik ya. Set. Muncul begini nggak? Iya. Ini kita harus melakukan insert Dia aplikasinya. Jadi kita klik add. Saya ulang ya. Saya ulang. Jadi saat kan dari awal ini saya delete kan ini ya nih ini klik tarik ke samping ya ke samping kemudian saya klik 2 kali tuh kan kemudian configure OPC client ya kemudian klik add ya muncul tampilan begini Pak saat diklik add 192. sama nggak? Itu selesai. Kemudian klik ini select Wah, enak. ini adalah software OPC yang sudah Oke. saya install
Kalau nggak sama dengan kalian wajar, karena saya banyak install software. Ya. Nah, jadi yang kita pakai yang mana Pak? Yang muncul di kalian apa? Keep server, ada kan? Nah, ini yang kita pakai. Aku ngancok. Kebetulan software yang sudah kita konfigurasi ini ya. Kita klik. Ada tadi hari habis itu. Ada. Oke. Hah? Set. Ada. Kok itu? Ya. Nggak tahu. Kemudian klik lagi. Oke. Set. Nah. Oke, sama? Sudah sama? Kemudian kita close. Kemudian kita oke. Kita oke ya. Set. Dah. Konfigurasinya sudah. Berikutnya apa Pak? Berikutnya kita mau baca sensor. Kita mau baca sensor. Jadi kita klik yang OPC, read, tarik ke samping aja. Set. Ya. Masih sama. Klik, tarik ke samping. Kemudian Dulu ikutin aja Pak. klik 2 kali. Ya. Tandanya begini kan? Sudah sama? Sama? Kemudian Udah kita mau klik expire. add item. Ini ya nih, add Metrek. item. Dulu. Add item. Nah, Software. ini tampilan software kita. Tadi kan nama kita kan namanya WTP ya. WTP. Nama PLC-nya ini Pak, PLC M221. Ternyata ada 2 tag Pak. Ada FD01, ada LD01. Yang mau kita baca pertama, jadi dia hanya bisa baca 1. Yang mana Pak? Yang LT. Ya. Klik LT, kemudian ada tanda panah ke samping. Ini nih, tanda panah ke samping. Tinggal diklik. Set. Nah, betul ini kan. Berarti nanti yang kita baca adalah yang ini ya. Ini yang kita baca. Gimana, sudah sama? Kemudian kita klik OK. Pak, di sini ada sample time. Sampling time. Jadi waktu untuk ngambil data. Waktu untuk ngambil datanya dia 0 setiap 0,5 detik. Pak, saya mau yang agak kenceng Pak, 0,1. Silakan, tidak apa-apa. Biar sampelnya banyak Pak, nggak apa-apa, silakan. Tulis 0,1. Ya, jadi ini hanya sample time aja. Data yang mau diambil setiap berapa detik. Kalau sudah, kita OK. Nah, selesai untuk bagian OPC. Oke, sudah. Berikutnya pada library browser kita panggil scope. Kita panggil scope. Untuk apa Pak? Untuk melihat grafik dari level. Jadi saat level saat pompa terisi, kita kepingin lihat levelnya bagaimana Pak nilainya. Ya. Jadi kita ambil yang scope, tarik ke samping, set. Ya. Pada bagian OPC yang bagian V, tinggal klik, arahkan ke sini, set. Nah, jadi kita mau melihat grafik dari si level. Itu alasan kenapa kita memerlukan scope. Ya. Sudah? Lanjut di bagian scope-nya. Ini MATLAB saya tahun 2016. Mungkin agak berbeda dengan kalian. Mungkin kalian lebih baru atau ya terbaru misalnya gitu ya. Beda.
klik nih scope-nya, saya ulangi ya. Scope saya klik 2 kali, tampilannya begini. Berikutnya apa Pak? Saya mau setting pengaturan configuration properties. Set. Oke, tampilannya ini yang saya lupa. Banyak kan? Lanjut ke time-nya apa ya? Atau display quality. Skip aja. Display, display. Minimumnya 0, maksimumnya maksimum. Sana tuh maksimum 65. Display. Ada nggak? Muncul nggak? Muncul Pak. Yang nggak muncul nggak apa-apa, nanti kita cari-cari deh. Kalau ada, kalau ketemu kan gitu. Lanjut di bagian login. Mungkin ada yang di tempat lain tuh beda nama, history. Ada yang login, ada yang history. Yang ini apa nih Pak? Klik yang log data to workspace. Jadi kita sampling datanya nanti dipindahkan ke login datanya MATLAB. Itu ceritanya, kita mau ambil data. Save data. Oh ini aja deh. Saya lupa nih kalau pakai beginian, udah kelamaan. Pakai ini aja. Structure with time. Ini aja ya. Structure with time. Variable name. Namanya level misalnya. Jadi saya hanya ngatur 2. Limit aksis Y dan login datanya saja. Ininya jadi structure with time. Apply. Kemudian oke. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah Pak. Kalau sudah, sip. Kita coba ke peralatan di sana. Yuk, kita coba. Nah, masuk ya. Nah, coba cek ini dulu deh. Posisi komputer yang time data. Yang ini, config. Ya. Configure posisi klien. Nah, ini connect dulu, lepas dia tadi kan. Dah close. Ya, jadi nanti kalau nggak connect caranya gitu.